Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Biasanya jika kita ada di kelas, kita akan menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melakukannya secara daring. Sebelum memulai pelajaran, persiapkan dulu diri kita berpakaian yang rapi walaupun di rumah, menggunakan pakaian muslim dan muslimah yang artinya kita menutup aurat. Anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan solehah, sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, sebagaimana yang selalu ibu ingatkan, mengapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Agar kita meminta pemahaman kepada Allah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah juga aku pemahaman, wa amalan sholih, dan jadikanlah apa yang kami pelajari hari ini menjadi amal yang sholih. Baik anak-anak ibu, pada pelajaran yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang surah Al-Kafirun ya. Nah, di pelajaran yang sekarang kita akan mempelajari tentang peristiwa ketika bumi berputar. Apa ya kira-kira peristiwa ketika bumi berputar? Nah, sebelum kita menuju ke pelajaran itu, kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini dilakukan adalah yang pertama, agar kita mengetahui hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang kedua adalah agar anak-anak ibu meyakini rukun iman yang beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, menambah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, anak-anak ibu bisa menjadi anak yang jujur, yang baik dan berbudi luhur ya. Baik, kita langsung mulai ke pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah mengetahui makna hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Nah, seperti yang dijabarkan, hari kiamat itu ada dikatakan Allah di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Surah Al-Qari'ah itu adalah surah Makkiyah. Ya, benar. Surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah? Karena surah Al-Qari'ah diturunkan di kota Mekkah. Bunyinya seperti apa? Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti kapas yang berhambur-hamburan. Ya Allah, kalau kita bayangin lagi, ngeri banget kejadian kiamat itu ya. Sedangkan gunung yang segitu besarnya aja menjadi seperti
seperti kapas yang berterbangan, dan kita sebagai manusia hanyalah seperti laron-laron biasa. Kalau mati lampu gitu, laronnya ngumpul di salah satu cahaya kemudian berjatuhan di air. Jadi kita manusia jadi seperti itu ketika hari kiamat datang. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, ketika kita mempelajari tentang ini, maka anak-anak ibu takut nggak kira-kira? Ya, takut nggak kita mengalami kiamat? Tentu takut, bukan? Nah, kiamat itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, kiamat sugro telah terjadi di saat sekarang ini. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Nah, coba anak ibu perhatikan pada gambar di samping ini. Gambar apa itu? Ya, itu gambar gunung meletus. Kemudian gambar apa lagi? Ya, itu gambar kebanjiran. Terus gambar gempa. Apa lagi? Tsunami, ya. Apa lagi? Dan banyak lain sebagainya. Ini semua merupakan jenis-jenis dari kiamat. Kiamat apa? Kiamat sugro. Kalau kiamat sugro itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, jadi kalau kiamat kecil itu, ini namanya kiamat juga, kiamat kecil. Dan kiamat yang paling dekat dengan kita adalah maut, yaitu kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan tidak bernyawa lagi. Apakah pulang dari perjalanan ini? Apakah pada saat ibu selesai membuat video ini? Dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah. Nah, kemudian apa ya tanda-tanda dari datangnya hari kiamat? Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama, banyaknya ulama yang wafat. Ya, Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Jadi menjelang kiamat itu sangat banyak ulama yang wafat, seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa kembali ke dunia, kemudian matahari terbit dari barat ke timur, ya, dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang lain. Tapi kapan kiamat itu terjadi, Bu? Jangankan tanya ibu, Rasulullah saja tidak tahu kapan kiamat terjadi. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan tidak ada yang mengetahui kapan peristiwa kiamat terjadi, bahkan Rasulullah sekalipun. Makanya kita hanya bisa berdoa, beribadah, beramal soleh saat ini untuk menghadapi kiamat kita sendiri. Kiamat kita sendiri tadi seperti yang ibu bilang adalah kematian, ya nak ya. Nah, jadi dari situ ibu harap kita bisa memahami tentang arti kiamat, pengertian kiamat tadi, jenis-jenis kiamat, dan juga tanda-tanda datangnya kiamat. Ibu juga berharap kita bisa mengetahui hikmah dari pelajaran ketika bumi berputar ini. Hikmahnya apa? Yang pertama, yang dari tadi ibu bilang, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak ibu mengetahui hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, perbanyaklah berbuat baik. Seperti apa? Jujur, sopan, tidak melawan guru, dan lain sebagainya, ya nak ya. Nah, demikian pelajaran hari ini. Akan ada tugas yang harus anak ibu kerjakan. Silahkan dikerjakan tugas yang ada di samping ini. Insya Allah akan kita kumpulkan
di pertemuan yang akan datang. Atau sebelum pertemuan yang akan datang, tugas-tugas ini sudah selesai ya nak ya. Sudah dikumpulkan kembali sama ibu, sudah dinilai. Jadi pertemuan yang akan datang kita nggak terhambat lagi seperti yang kemarin. Masih ada yang belum hafal Al-Kafirun, masih ada yang belum menyetorkan hafalannya. Untuk kali ini tugas kita ada di surah Al-Qariyah. Ya, demikian pelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.